Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita pada pertemuan kali ini adalah klasifikasi materi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik dapat menggolongkan karakteristik materi, dapat menjelaskan perbedaan unsur senyawa dan campuran, dapat menyelidiki bahan-bahan alam yang dapat dijadikan sebagai indikator alami. Materi itu adalah sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati sebuah ruang. Jadi ada banyak macam materi. Yang ada di gambar ini adalah contoh dari beberapa materi. Berdasarkan wujudnya, materi dibagi menjadi 3 macam, yaitu zat padat, cair, dan gas. Perbedaan sifat antara zat padat, zat cair, dan zat gas dapat dilihat pada tabel berikut. Sedangkan berdasarkan komposisinya, materi dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu zat tunggal dan campuran. Zat tunggal dipisahkan menjadi 2, yaitu ada unsur dan senyawa. Campuran dibagi lagi menjadi campuran homogen, yaitu larutan, dan juga campuran heterogen. Campuran heterogen ada koloid dan ada suspensi. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa dan akan tetap mempertahankan karakteristik asli dari unsur tersebut. Bagian terkecil dari unsur disebut dengan atom. Misal sebongkah emas, apabila dibagi terus menjadi bagian yang terkecil, ia akan menjadi atom emas. Unsur terdiri dari satu jenis atom. Unsur di alam dibagi menjadi 2 jenis, yaitu unsur logam. Contohnya ada pada tabel, yaitu aluminium, emas, perak, kalsium, tembaga, besi, natrium, timbal, dan lain-lain. Yang kedua adalah unsur non-logam. Contohnya oksigen, hidrogen, karbon, belerang, fosfor, nitrogen, iodin. Selain dari 2 jenis unsur tersebut, ada juga unsur yang bersifat semi-logam, contohnya germanium dan silikon. Cara pemberian lambang unsur berdasarkan Berzelius adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap unsur dilambangkan dengan 1 huruf, yaitu huruf awal dari nama latinnya. Contoh zat arang atau karbon, nama latinnya adalah karbon, pakai C, ditulis dengan C saja. Yang kedua, huruf awal ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Contohnya hidrogen ditulis dengan H besar ya. Bagi unsur yang memiliki huruf awal yang sama, ditambahkan atau diberikan 1 huruf kecil dari nama unsur tersebut. Contoh karbon ditulis dengan C dan kalsium ditulis dengan Ca. Sistem periodik unsur. Dari tabel sistem periodik unsur ini, kita bisa melihat yang berwarna biru itu adalah unsur logam, yang berwarna orange adalah unsur semi logam, sedang yang kuning adalah unsur non-logam. Unsur logam dan non-logam memiliki perbedaan sifat fisika dan sifat kimia, yaitu yang pertama, unsur logam itu berwujud padat pada suhu kamar.
kecuali raksa atau merkuri. Dapat ditempa dan dapat diregangkan, dan merupakan konduktor listrik dan konduktor panas. Sedangkan unsur non-logam itu ada yang berwujud padat, ada cair, dan ada yang berwujud gas. Bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa. Kemudian dia merupakan non-konduktor atau tidak bisa menghantarkan listrik dan panas kecuali grafit. Senyawa. Senyawa adalah gabungan antara dua unsur atau lebih dari reaksi kimia biasa. Senyawa dapat diuraikan lagi menjadi unsur kimia yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Contoh, air atau H2O dapat diuraikan menjadi hidrogen dan oksigen. Contoh lain dari senyawa adalah garam dapur atau natrium klorida, NaCl. Itu merupakan gabungan dari natrium dan klorin atau bisa diuraikan menjadi natrium dan klorin. Gula tebu atau sukrosa itu C12H22O11 itu dapat diuraikan menjadi karbon, hidrogen, dan oksigen. Campuran. Campuran adalah zat yang tersusun dari dua atau lebih unsur dan senyawa yang mana sifat dari unsur dan senyawanya tidak hilang. Beda campuran dengan senyawa, yaitu senyawa merupakan hasil dari reaksi kimia, sedangkan campuran bukan hasil dari reaksi kimia. Campuran dibagi menjadi dua jenis, yaitu campuran homogen. Campuran homogen adalah campuran yang komposisi zat penyusunnya merata. Contohnya air dengan garam, air dengan gula, dan sebagainya. Campuran homogen disebut juga dengan larutan. Larutan asam, basa, dan garam juga merupakan campuran homogen. Yang kedua, campuran heterogen atau campuran yang komposisi zat penyusunnya tidak merata. Contohnya air dengan kopi, bensin dengan minyak tanah, dan sebagainya. Perbedaan sifat unsur, senyawa, dan campuran. Unsur dan senyawa itu merupakan zat tunggal, sedangkan campuran itu lebih dari satu unsur atau satu senyawa. Ada campuran. Yang kedua, unsur tidak dapat diuraikan dan terdiri atas satu jenis komponen. Sedangkan senyawa itu dapat diuraikan dan dia tersusun dari dua komponen atau lebih dengan perbandingan massa zat penyusunnya tetap. Campuran dapat diuraikan, tersusun dari dua komponen atau lebih, hanya bedanya dengan senyawa perbandingannya tidak tetap. Larutan asam, basa, dan garam. Larutan adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat penyusunnya. Larutan terdiri atas pelarut atau solvent dan zat terlarut atau salut. Pelarut yang sering digunakan yaitu air, alkohol, dan kloroform. Nah, jadi larutan itu adalah pelarut ditambah zat terlarut. Jadi partikel zat terlarutnya tidak dapat terlihat sehingga tidak dapat dibedakan yang mana zat terlarut dan mana zat pelarut. Asam, basa, dan garam. Asam adalah zat yang dapat menghasilkan ion hidrogen H positif ketika dilarutkan dalam air. Ciri-ciri larutan asam. Yang pertama, rasanya masam. Tidak boleh dicicipi kecuali yang boleh dimakan, contohnya jeruk atau lemon. Nah, jadi tidak semua larutan asam boleh dicicipi. Dapat menimbulkan korosi atau bersifat mengikis, mengubah kertas lakmus biru menjadi berwarna merah. Asam, basa, dan garam. Yang kedua ada basa. Basa adalah zat yang dapat menghasilkan ion hidroksida atau OH negatif
ketika dilarutkan dalam air. Ciri-ciri larutan basa yang pertama mempunyai rasa agak pahit, ini juga tidak boleh dicicipi. Terasa licin di kulit, mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Garam. Garam adalah senyawa yang terdiri dari campuran larutan asam dengan basa. Contohnya natrium klorida. Jadi garam itu dihasilkan dari larutan asam ditambah dengan basa, menghasilkan garam ditambah dengan air. Jadi contohnya HCl ditambah NaOH itu menghasilkan NaCl ditambah H2O. Jadi asam klorida ditambah natrium hidroksida itu menghasilkan garam NaCl ditambah dengan air. Reaksi asam basa yang menghasilkan garam. Asam lemah yang direaksikan dengan basa lemah itu akan menghasilkan garam yang mempunyai sifat netral. Asam lemah direaksikan dengan basa kuat itu akan menghasilkan garam yang bersifat basa. Asam kuat direaksikan dengan basa lemah akan menghasilkan garam yang mempunyai sifat asam. Asam kuat direaksikan dengan basa kuat akan menghasilkan garam yang mempunyai sifat netral. pH atau power of hydrogen. pH adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu larutan. Skala pH itu mulai dari 0 sampai dengan 14. Air murni memiliki pH 7. 7 ini bersifat netral, tidak asam dan tidak basa. Asam memiliki pH di bawah 7. Sedangkan basa memiliki pH besar dari 7. Indikator asam basa. Indikator asam basa adalah suatu senyawa yang dapat menunjukkan perubahan warna apabila bereaksi dengan asam atau basa. Indikator asam basa dapat dibedakan menjadi yang pertama, indikator alami. Jadi yang termasuk dalam indikator alami ini adalah tumbuhan. Jadi tumbuhan akan menunjukkan perubahan warna pada larutan asam atau basa. Beberapa contoh tumbuhan yang termasuk indikator alami adalah kunyit, bunga mawar, kubis merah, kubis ungu, dan bunga kembang sepatu. Yang kedua, indikator buatan. Contoh indikator buatan adalah metil merah, metil jingga, pH meter, kertas lakmus, dan lain-lain. Di kertas lakmus sendiri ada dua jenis, yaitu lakmus biru dan lakmus merah. Hanya saja kalau kertas lakmus ini hanya menentukan bahwa ini adalah larutan asam atau basa, tapi tidak bisa menunjukkan pH-nya. Jadi apakah asam kuat atau asam lemah itu tidak bisa ditentukan dengan kertas lakmus. Jadi kalau kita mau menentukan larutan itu termasuk asam kuat atau basa kuat, atau kita mau menentukan pH-nya berapa, kita bisa menggunakan pH meter atau indikator universal. Sekian dulu pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.